Ay. Tawuran Medan, Sumatera Utara mengakibatkan kios dan rumah warga rusak. Evakuasi 7 remaja yang terjebak air bah berlangsung dramatis. Rajin menabung, Pak Sutri beli mobil pakai 9 galon uang koin. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Bernadetta Ginting kembali menyapa Anda selama 90 menit ke depan. Selain 3 informasi pilihan tadi, kami masih memiliki sejumlah informasi menarik pilihan lainnya. Informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Pram Senjaya. Silakan Pram. Ya, halo Deta, apa kabar siang hari ini? Ya pemirsa, di siang hari ini kami punya informasi mengenai 7 sekolah yang positif anak-anak klasternya atau anak-anak didiknya menderita atau mengidap COVID-19 yang akhirnya sejumlah sekolah ditutup sementara dan ada 7 sekolah. Nanti kami akan membahasnya bersama Disdik pemirsa dan inilah siang untuk Anda selengkapnya. Ya pemirsa, eksekusi rumah di Pekalongan, Jawa Tengah berujung saling dorong antara polisi dan ormas. Eksekusi pun ditunda 1 minggu karena alasan keamanan. Polisi dan organisasi massa saling dorong saat pengamanan eksekusi rumah di Desa Tanjung Kulon, Kajen, Pekalongan, Jawa Tengah. Eksekusi rumah dilakukan berdasarkan putusan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Pekalongan. Karena alasan keamanan, eksekusi pun ditunda selama 1 minggu. Nggak jadi apa gimana? Ditunda, Ditunda. Satu minggu ya? Karena kondisi keamanan atas permintaan dari pihak pengamanan. Eksekusi memenangkan gugatan pemohon Aditya Kumala terhadap tergugat pemilik tanah dan rumah. Sementara pemilik rumah, Nasori, menilai ada kejanggalan proses pelelangan rumah yang hanya dilelang sebesar 125 juta rupiah. Angka ini tidak bisa melunasi hutang-hutangnya. Pengadilan tadi. Memang terlalu kecil. Appraisal menunjukkan angka 800. Oh gitu. Tapi dilelang dengan 125. Idealnya Tidak melunasi hutang-hutang saya. Jadi sehingga saya upaya hukum terus berjalan. tanah ini berarti idealnya berapa Pak harganya Pak? Idealnya 800. Tapi hanya dilelang 125. Selama penundaan 1 minggu, pemilik rumah bersama kuasa hukum akan bernegosiasi dengan pihak terkait agar kasus ini bisa diselesaikan. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 kelompok remaja di Medan, Sumatera Utara tawuran dini hari tadi. Akibat tawuran ini, rumah dan kios warga pun rusak. Tawuran kembali terjadi di Jalan Komodo Laut Yosudarso, Pekanlabuhan, Kota Medan, Sumatera Utara. 2 kelompok remaja saling lempar batu, botol kaca, memukul dengan kayu hingga menggunakan senjata tajam. Selain menghambat lalu lintas, tawuran juga menyebabkan sejumlah rumah dan kios warga rusak. Kepala lingkungan sempat melerai kedua kelompok yang tawuran, namun malah jadi sasaran lemparan batu. Warga pun resah karena tawuran dekat dengan permukiman. Warga meminta polisi bergerak lebih cepat untuk menghentikan dan mencegah tawuran. Udah sering nih Kak? Makanan aja lah, udah ini aja kerjaan. Jadi harapannya apa nih Kak? Harapannya semana? Mau damai pun tak ada, nggak ngerti lah. Kalau sama petugas kepolisian apa? Nggak guna. Nggak ada guna polisi. Awak juga disalahkan. 2 kelompok pemuda yang tawuran berasal dari kawasan Bom Lama dan lingkungan 23 yang bergabung dengan kelompok Yong Panah Hijau. Tawuran diduga disebabkan balas dendam. Tawuran bubar setelah polisi mengeluarkan tembakan peringatan ke udara. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, ribuan nelayan di Pati, Jawa Tengah memprotes keras peraturan pemerintah nomor 85 yang mengatur tentang pajak penerimaan negara bukan pajak yang naik hingga 400%. Peraturan ini dianggap memberatkan nelayan. Ribuan nelayan melakukan long march dengan menggotong keranda mayat dari kantor Syah Bandar Juwana menuju tempat pelelangan ikan 2 Juwana, Pati, Jawa Tengah. Mereka menuntut dicabutnya peraturan pemerintah nomor 85 tahun 2021 yang dianggap memberatkan nelayan. Pasalnya, biaya pungutan yang lebih tinggi daripada biaya melaut dinilai mampu mematikan mata pencaharian nelayan. PP tersebut juga memperbolehkan kapal dengan kapasitas 1.000 gross ton untuk berlayar di perairan Indonesia. Padahal kapal di Indonesia rata-rata hanya memiliki kapasitas maksimal 500 gross ton. Sehingga aturan ini membuka peluang kapal asing untuk masuk ke perairan Indonesia. Nelayan juga meminta Menteri Kelautan untuk dicopot. Besarnya pungutan non pajak, ini non pajak loh, pungutan non pajak. Itu naik sebesar 100 sampai 600%. Belum lagi nelayan dibebani oleh retribusi yang tinggi. Target dari TPI Juwana ini 11 M kepada nelayan. Belum lagi harga perbukalan yang tinggi. Bagaimana nelayan mau melanjutkan hidup kalau dibebani, dicekik seperti ini terus? Akibat aksi protes ini, aktivitas pelelangan ikan ditutup. Nelayan mengancam jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, mereka akan melakukan aksi lebih besar lagi dan menutup jalur laut. Dari Pati, Jawa Tengah, Agus Atta, iNews melaporkan. Kecanduan game online, seorang remaja nekat membobol kotak amal dari beberapa masjid di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Remaja ditangkap warga pun babak belur dihajar massa. Aksi remaja 19 tahun ini terekam CCTV. Randy Saputra dengan santai masuk ke dalam musola di SMK Cendana Padang Panjang, Sumatera Barat. Kemudian ia membobol kotak amal. Aksi pelaku tertangkap warga. Pelaku langsung dihajar massa hingga babak belur. Pelaku akhirnya dievakuasi dari amukan massa. Pelaku ini datang ke sana dengan kondisi dia sholat. Kemudian pada saat dia sholat ada Garin yang melihat dia sedang membobol kotak amal. Akhirnya ketahuan, terus dia kabur. Akhirnya ditangkap oleh warga yang sedang sholat dan warga sekitar. Bukan pertama kali tersangka mencuri kotak amal. Ia mengaku mencuri kotak amal untuk bermain game online. Siapa yang nangkap waktu itu? Warga, pengurus masjid, Pak. Masjid. Jam berapa itu waktu itu? Jam 8:30 lah, Pak. Sudah orang sholat isya, Pak. Main warnet. Terus? Hijau, Pak. Di rokok, di nasi. Tapi rata-rata untuk game online ya? Iya, Pak. Pelaku kerap melakukan aksinya di malam hari hingga dini hari. Selain mengamankan tersangka, 2 barang bukti berupa kotak amal dari 2 TKP yang berbeda juga diamankan. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Sakit hati karena disuruh bercerai dengan istrinya, seorang karyawan membunuh dan merampok bosnya sendiri. Untuk menghilangkan jejak, pelaku mengubur jenazah korban dan menenggelamkan mobilnya ke dalam danau. Anggota Jatantras Polda Kepulauan Riau dengan cepat meringkus Zulkifli, otak pelaku pembunuhan dan perampokan terhadap Zainuddin, pengusaha besi tua di Jalan Kampung Indragiri, Hulu Riau. Dari penangkapan keduanya, polisi juga mengamankan Adi, eksekutor pembunuhan di kawasan Tembilahan, Riau. Adi dijanjikan uang senilai 100 juta rupiah untuk membantu Zulkifli dalam melancarkan pembunuhan berencana tersebut. Kasus ini berangkat dari rasa sakit hati Zulkifli yang merupakan karyawan korban. Tersangka membunuh korban karena kerap diejek, tidak bisa membahagiakan istrinya dan meminta tersangka menceraikan istrinya.
Korban juga sering memarahi pelaku karena dianggap tidak cakap dalam bekerja. Tidak hanya membunuh korban, para tersangka juga merampas harta korban berupa uang tunai 260 juta rupiah, jam tangan, kartu ATM, dan telepon genggam. Untuk menghilangkan jejak, pelaku mengubur jasad korban di wilayah Tower Sutet, Bintan. Pelaku juga menenggelamkan mobil korban ke dalam Danau Biru, Bintan. Karena sampai dengan dari tanggal 5 sampai dilaporkan tanggal 8, korban tidak balik-balik. Ya. Kemudian dilakukan penyelidikan, hasil penyelidikan bahwa pada tanggal 5 korban itu keluar dari rumah bersama dengan 2 orang tersangka yang sudah kita amankan ini. Dia mengakui pada saat ditangkap, dia mengakui bahwa dia melakukan pembunuhan tersebut. Ya, bersama-sama dengan saudara ZU. Waktu saya pisah sama istri saya, bertengkar, berapa kali waktu dia ngajak saya minum alkohol ke BP, berapa kali dia bilang sama saya, suruh saya tinggalkan istri saya karena saya tak mampu untuk membahagiakan dan ngasih makan istri saya. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal berlapis, yakni pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman mati. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi meringkus otak pengoboran sumur minyak ilegal yang melibatkan oknum anggota kepolisian di Kabupaten Tanjung Timur, Provinsi Jambi. Pelaku diringkus setelah buron hampir 2 pekan. Seperti inilah rekaman video amatir saat tim khusus Ditkrimsus Polda Jambi menangkap pemodal sumur minyak ilegal yang sembunyi di rumah kerabatnya di Kabupaten Tanjung Jabung, Timur Jambi. Pelaku berinisial UJ tak dapat mengelak saat ditemukan berada di kamarnya. Sebelumnya UJ berhasil kabur saat sumur minyak ilegal miliknya bersama rekannya berinisial DR, oknum polisi, terbakar beberapa waktu lalu. Saat diinterogasi, pelaku membantah dirinya kabur saat peristiwa meledak dan terbakarnya sumur minyak ilegal yang dikelolanya. UJ ini memang berkaitan erat langsung dengan terduga tersangka dari DR, salah satu oknum anggota Polri dari Polres Batanghari, yang mereka berdua merupakan kelompok pemodal dari kegiatan illegal drilling. Di wilayah Tanjung Jabung Timur, di salah satu rumah keluarganya, dan berhasil kita amankan dan kita bawa sekarang berada di rutan Polda. Hampir 2 pekan sejak terbakar, sumur minyak ilegal di lahan konsesi perusahaan di Kabupaten Batanghari belum berhasil dipadamkan. Petugas gabungan dari TNI, Polri, dan BPBD Jambi terus berusaha memadamkan api yang masih berkobar. Kebakaran sumur minyak ilegal ini mengakibatkan seorang pekerja mengalami luka bakar dan menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jambi. Sementara 2 orang pemilik sumur ilegal ini saat ini mendekam di rutan Polda Jambi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Kota Jambi, Provinsi Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Seorang pemuda di Bekasi, Jawa Barat menjadi korban penyerangan oleh sekelompok geng motor ketika makan di sebuah warung. Mirisnya, para pelaku adalah remaja berusia belasan tahun. Jadi pembegalan gangster di daerah Alinda. Darahnya banyak. Aksi geng motor di Bekasi, Jawa Barat kian meresahkan. Kali ini seorang pemuda yang sedang menyantap makan malam di sebuah warung di Jalan Raya Perumahan Alinda, Bekasi Utara jadi korban penyerangan. Di lokasi yang sama, kawanan geng motor juga menyasar pengendara motor yang melintas dengan membacok dan merampas dompet korban. Polisi pun langsung bergerak dan menangkap 2 orang pelaku dari tempat persembunyiannya di wilayah Jati Asih, Bekasi Timur. Yang pada saat itu memang betul melakukan pembegalan terhadap korban. Korban sendiri mengalami luka di mana, Pak? Gimana? Korban sendiri mengalami luka di mana? Di tangannya. Dibacok atau apa, Pak? Ya, itu tadi pakai samurai tadi kan. Samurai tadi. Nah, berdasarkan pengakuan dia sendiri, udah berapa lama katanya Bang melakukan perbuatan ini? Ini kami masih pengembangan karena masih ada beberapa pelaku lain yang masih kami cari. Sejumlah barang bukti senjata tajam untuk menyerang juga diamankan. Pelaku terjerat pasal berlapis tentang pencurian dan kekerasan dengan ancaman 12 tahun penjara. Kini polisi memburu anggota kawanan geng motor yang masih buron. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.
Pemirsa, korban banjir Limboto, Gorontalo protes kepada Menteri Sosial. Warga protes karena paket bantuan tidak kunjung disalurkan kepada korban banjir. Puluhan warga yang merupakan korban banjir ini protes. Mereka mempertanyakan paket bantuan yang tak kunjung disalurkan kepada korban banjir. Warga protes setelah Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyerahkan bantuan secara simbolis kepada korban banjir di Desa Kayu Bulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo pada Rabu malam. Warga khawatir jumlah bantuan itu akan berkurang jika disalurkan melalui dinas sosial setempat. Yang disalurkan ada tikar, ada tulisan. Misalkan jangan sampai kurang tikar, ya, makanya itu disalurkan sekarang. Anak hari ini belum terima bantuan? Belum ada, masih yang belum ada. Belum ada? Belum ada? Kok konfirmasi di situ? Hah? Kok konfirmasi di situ? Itu dia mau bilang nanti besok. Salurkan Usahakan sekarang, Pak. Jangan sampai besok orang diminta hari ini. Hari ini? Iya, kalau nanti kan simbolis kan sudah kasih. Begitu juga orang minta, itu mau tunggu sebentar ini. Pihak Dinas Sosial menyatakan pembagian bantuan dari Kementerian Sosial tidak bisa dilakukan malam hari. Pihak Dinas Sosial juga akan mendata agar bantuan disalurkan secara merata. Dinas, kita orang sudah ada data-data yang disampaikan, itu yang jadi acuan. Cuma jangan sampai yang sudah dikasih di sana double lagi. Ini terbatas. Iya, bagus. Penting sama ada di sana ya. Ya. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyerahkan paket bantuan keluarga dengan total Rp271 juta. Data dari BPBD Kabupaten Gorontalo, ada 1.154 jiwa yang terdampak banjir di Desa Kayu Bulan. Sementara di Desa Buhu, ada 225 jiwa yang terdampak banjir. Banjir disebabkan intensitas hujan tinggi dan luapan Danau Limboto. Dari Gorontalo, Burhan Undu iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, 7 remaja yang sedang bermain di sungai terjebak terjangan air bah di Lubuk Kilangan, Kota Padang. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis. Evakuasi 7 remaja yang terjebak terjangan air bah di Sungai Batang Baringin di Kelurahan Tarantang, Kecamatan Luki, Kota Padang, Sumatera Barat berlangsung dramatis. Di bawah guyuran hujan, tim SAR gabungan dari Basarnas, TRC Semen Padang, dan TNI Polri menyelamatkan seluruh korban hingga dini hari. Karena posisi seluruh korban berada di balik sungai selebar 15 meter, petugas bergerak dengan sistem panjat gunung. Menggunakan seutas tali, satu persatu korban diselamatkan dengan menyeberangi sungai. Proses evakuasi memakan waktu 1 jam karena medannya ekstrim di lokasi, ditambah aliran sungai yang berarus deras. Seluruh korban berhasil diselamatkan dan langsung diserahkan kepada pihak keluarga. Ya, tadi kurang lebih kita melakukan evakuasi itu sekitar 1,5 jam ya, karena memang medannya cukup ekstrim sehingga kita upayakan gimana korban dan juga para penolong tetap bisa selamat. Sebelumnya, Rabu malam 7 remaja bermain untuk mencari ikan di Sungai Baringin. Namun tiba-tiba air bah menerjang. Seluruh korban terjebak di sebuah gundukan tanah berbentuk pulau di bagian tengah sungai. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pohon berukuran raksasa di kawasan pemakaman di Padang, Pariaman, Sumatera Barat tumbang menimpa puluhan warung dan pengunjung. Akibatnya seorang pengunjung tewas. Proses evakuasi sejumlah pengunjung makam yang tertimpa pohon tumbang di kawasan makam Syekh Burhanuddin di Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang, Pariaman, Sumatera Barat berlangsung dramatis. Petugas dan sejumlah warga yang turut membantu panik karena secara tiba-tiba pohon menimpa 10 warung yang ada di lokasi.
Bahkan evakuasi terkendala hujan lebat dan angin kencang. Akibatnya, 1 orang pengunjung ditemukan tewas tertimpa, sementara 3 lainnya alami luka berat. Pohon juga merusak 30 kendaraan yang terparkir. Banyaknya korban pohon tumbang yang terjadi pada Rabu sore ini bertepatan dengan acara ziarah Basapa, sehingga banyak pengunjung yang datang ke kawasan makam Syekh Burhanuddin tersebut. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Agus Supriyadi, iNews melaporkan. Masih dari Sumatera Barat, pemirsa, longsor dengan tinggi 1 meter terjadi di jalur lintas Sumatera Sitinjau Laut Kota Padang. Akibatnya arus kendaraan dari Padang menuju Kabupaten Solok dan sebaliknya terputus. Hujan deras yang mengguyur Kota Padang mengakibatkan longsor di kawasan Sitinjau Laut Panorama 2, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang pada Kamis dini hari. Material tanah dan bebatuan menutupi badan jalan setinggi 1 meter sehingga tidak bisa dilalui pengendara. Akibatnya arus kendaraan dari Padang menuju Kabupaten Solok dan sebaliknya terputus selama 1,5 jam. Alat berat juga dikerahkan untuk mengangkat material longsor. Pengendara diimbau berhati-hati saat melintas di kawasan tersebut karena masih banyak titik rawan longsor di sepanjang jalur lintas Sumatera Sitinjau Laut. Pemirsa, saluran air sungai atau Kali Sipon di wilayah Cipondoh, Kota Tangerang kotor akibat banyaknya tumpukan sampah yang menggenang bahkan menumpuk di kali yang membelah wilayah permukiman warga ini. Warga terganggu dengan kondisi sampah tersebut karena bau busuk dan ancaman banjir yang akan selalu terjadi. Tumpukan sampah menutupi permukaan sepanjang aliran kali irigasi Spion, lokasi di Kelurahan Kenanga, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang. Kondisi sampah yang berserakan di aliran irigasi Spion ini didominasi sampah plastik dan sampah buangan dari Pasar Kaki Lima Spion yang berada di sekitar lokasi. Diduga sampah ini sengaja dibuang oleh para pedagang karena minimnya tempat pembuangan sampah sementara. Diperparah lagi, sampah yang mengotori aliran kali irigasi Spion ini 1 bulan belakangan belum terlihat dibersihkan oleh petugas sumber daya air Dinas Pekerjaan Umum, Perencanaan dan Tata Ruang atau SDA DPUPR setempat. Menurut warga, sampah yang menumpuk di aliran irigasi Spion ini bersumber dari buangan sampah pedagang Pasar Kaki Lima yang ada di lokasi dan kondisi bau sampah sangat mengganggu warga. Kondisi sampah di sini karena apa sih? Nah, ini sampah dari pasar. Ngalir kemari kalau kena hujan. Jadi pedagang di pasar Sipon ini pada ngebuangnya ke situ? Bukan ngebuang, mungkin ada yang terbuang ke kali. Ya lumayan lah. Kalau bagi pedagang sini kayaknya kalau makan-makan pada ngirup baunya. Berarti jarang ya Pak dibersihin dari dinas ya? Ya ini udah berapa bulan ya, saya belum lihat ini dari dinas. Warga sekitar berharap pihak dinas terkait Kota Tangerang cepat turun tangan untuk membersihkan dan mengangkat tumpukan sampah yang ada di Kali Spion. Dari Tangerang, Sukron, iNews melaporkan. Sementara di DKI Jakarta, pemirsa, pemerintah daerah memantau kesiapan tanggap bencana banjir. Ratusan petugas gabungan Kamis pagi diterjunkan untuk melakukan gerebek lumpur di aliran Kali Kerukut. Ratusan petugas gabungan PPSU DSN, Dinas Tata Air, Pemerintah Kota Jakarta Pusat melakukan aksi gerebek lumpur di aliran Kali Kerukut, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Normalisasi aliran kali sepanjang 700 meter ini dimulai dari Jalan Sudirman hingga ke kawasan Bendungan Hilir. Dengan bantuan alat berat, pengangkatan sedimen kali berupa sampah dan lumpur pun dilakukan. Yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dan stakeholder lain untuk memasuki bulan musim hujan itu dikerjakan dengan tuntas. Nah, yang dikerjakan apa? Ada pengerukan waduk, ada pembersihan gorong-gorong, ada juga pengerukan kali untuk memastikan bahwa sedimentasi yang terjadi itu bisa dibersihkan awal.
harapannya kita bisa menghadapi musim penghujan besok dengan lebih siap dan mudah-mudahan terhindar. Pemirsa, 7 sekolah di DKI Jakarta ditutup sementara karena kasus COVID-19. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Ayu Siang. Nantinya mendapatkan surat verifikasi agar dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka kembali. Kemudian juga harapan dari orang tua siswa yang mereka menyebutkan bahwasannya berharap